sebenarnya ini difasilitasi oleh Pabean Gas Payar, karena saya minggu kemarin saya juga ngomong sama dia, kita akan coba berdiskusi terkait dengan acara terkait dengan karena oleh pulau pisau masukan ini ya, tapi saya pun juga tidak akan melakukan itu dua tempat ini dan mungkin ketegangan sebelumnya sudah mulai orang bisa saling memahami dan saling mengerti. Nah itu, tapi nanti saya akan kasih kesempatan bagi teman-teman untuk menyampaikan apa yang tidak kedua kita akan dengarkan, juga akan mendengarkan apa yang itu aja yang bisa saya dengar dulu. Nanti setelah itu mungkin saya sampaikan teman-teman, minta maaf ini saya bagian sebagai anggota sehingga kita menyerap apa yang diarahkan. Ini Anda diberi waktu misalkan 5 menit atau bebas saja sampai kemudian maksud saya ketika saya bicara jangan dulu dipotong, begitu juga sebaliknya. Silakan betul. Silakan itu. Kalau saya sih belum lihat nih karena gaya diskusi kita ini. Oke. Kita kasih waktu maksimal sekitar 10 menit maksimal. Baik. Sebenarnya hari ini kami menginginkan keputusan DPP. Kami sudah melaksanakan rapat dan mohon maaf, rapat yang kami laksanakan atas petunjuk dan izin. Kami tidak akan berani mengadakan rapat tanpa petunjuk dan izin. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Artinya tidak ada rapat ini liar, tidak ada rapat ini kudeta. Maka oleh karena itu sekali lagi saya garisbawahi, saya bertanggung jawab dengan nama Dayaknya itu. Jaka Jatun Dayak, udah tanggung jawab saya di Dayaknya, for Dayaknya. Sehingga ketika dorongan teman-teman bangsa nanti ditanya, selalu komunikasi dengan ketum, dengan sekjen, walaupun mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap ketum dan sekjen. Harusnya kami ke Palangkaraya. Bukan kami tidak atau menolak rekonsiliasi, mengkombinkan dua potensi besar. Kalau mau digabungkan kenapa tidak dari awal? Salam hormat Kang Mas, baik pengurus BPP maupun pengurus BPP Dayak yang besar. Jadi intinya menyambut baik dengan direncanakan pertemuan itu supaya kita mau dalam balap. Terus terang berdiri Dayak itu kan lagi campur tangan Bang Hermawan ya, dan terbentuk setelah rapat bersama-sama ya, sehingga disepakati aku sebagai ketua kita ikut jadi berjuang katanya, sementara ditinggalkan katanya. Kenapa ditinggalkan untuk mengurus organisasi itu, sehingga nanti semampu ike dilakukan itu pun grup teh tinggal undangan ewek pun kulit ulat katanya. Sampai sekarang teh hindai teranu memang surat jadi TG gawin aku tuh sambil menunggu barang Hermawi gawin dihinte di merekrut uras kepengurusan tuh beliau tuh besok baik pun memilih sekretaris kan dia kan dia ketawa. Jadi intinya dipilih aku sebagai teh. Jadi memang ya bahalap bersatu lah kan kita gawin gitu awal kita hijau kita posisi ya, tapi itu ya nyarah dalam menurunkan kebijakan barang di itu dalam hal untuk dipilih perayaan. Mungkin kita dan keadaan selama ini sudah tahu seperti apa bentuknya, kayak apa rupanya Dayak Pulang Pisau sekarang ini, gitu kan? Sama-sama udah membayangkan gitu. Aku masukkan bagi teman-teman. Dengan keadaan itu, dengan situasi itu, apa solusinya? Makanya Bang Hermawan dengan beliau kita berikan orang depan atau kubu-kubuan. Nah, dengan penjelasan Bang Hermawan ini, dengan penjelasan Bang Diharyo, kira-kira
pendapat pribadi abang solusinya mati ya. Oke, namun seandainya ada solusinya A, B atau aduh yang penting aku mikir solusinya ya masalah. Yang penting kalau ada apa Ada. ya Sampaikan saja. kalau ada solusi, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Rumah aku ini mau bikin melayani ada rumah. Nah jadi aku rumah itu terkait undangan gitu. Nah, masalah atribut gitu nampi ko ang maupun atribut apa juga banyak kawi ko oke kan ya aku anggap sebagai tamu cuman aku masih sampai saat itu SK masih keke. Nah oke aku sangat sangat menghargai kan walaupun aku dan aku pun sebagai ketua Balai Pulang Pisau, ketua para pedaya Pulang Pisau kami. Nah gitu, bohen aku keluar para Purdayak. Nah sedangkan aku buat ke perintis Purdayak Balai Kabupaten Pulang Pisau. Nah sesuai dengan kilau Bang Herman ning anu endau, memang mandatnya nanti memang akan kue. Nah langsung memang Pak Ketum menyuluh. Nah kita aku mampu lurus apa visi misi dengan kehendak hati itu bikin. Nah ide kedua aku berdua awi Purdayak memang dia jalan untuk ke Pulang Pisau. Wah entah di saat itu kan di metu aku nanti. Nah gitu. Jadi masukan terakhir tuh ketum kehendakku kan aku pun jadi bara Purdayak mimpi Purdayak gitu. Nah, jadi kehendakku Purdayaknya sama-sama seiring sejalan dan bisa berjalan. Sirawan mungkin orang grup kita pembina pun untuk hari wawan tuh membimbing tadi kan menawarkan untuk si Jihong Jun nanti kenapa aku milih anggota dilema satu memang jika anak KT pribadi sekolah tuh anak KT bergabung mau tahu kan duet tuh jebala tuh gabung jika anak KT cuman kan pilihan duet tuh dia sama namun jakun dengan pendapat cuma serahkan ke DPP kue PJ bahala pak tapi itu beraku pak untuk mangat Pordayak tuh lebih jalan lagi ke depannya buhen dia itu merehapi struktur JTG teh mangat J model lah J TG kesibukan J beken hal ina ukue posisi yang mangat dia lalu mendero kesibukan J beken gitu diperbaharui kalau bisa kita yang menambah ketua harus dikelola misal kare kegiatan arai untuk hal-hal positif untuk Pordayak terutama untuk dibawi-bawi lah mbak andil lah teh untuk melengkapi teh memberikan kekuatan kegiatan-kegiatan dan paling dia sebagai seorang ketua teh tahu TG memikirkan dia akan para anggota pengurus teh Kalau di kelab itu ya dilakukan parik kuantang indau kan ya akan nampilah pun Pordayak tuh lebih berkembang hindai gitu kan. Tapi kilau aritnya upaya ormas-ormas kilau Pulang Pisau kan awi terlalu dibawa ke arah ranah politik akhirnya hancur. Ya memang kata itu kenapa lah kumanda ada bang. Ya balik ya bang. Ya istilah hati memang jalan-jalan, kan cuman ya di Male-Male itu agak memang ya kurang benina hampir tidak nampak lah. Tegas dari PP ya. Hasil rapat NLT menampi tanggapan DPP atau masih mempertahankan yang ada. Itu Kira-kira solusi yang menurut abang nggak? perombakan organisasi. Ya, fasilitasi perombakan. Oke. Menjaga sepenuhnya dengan berbagai kira-kira solusi yang menurut kita nggak? Solusi ubah dengan abang Tendau nanti perombakan kan bagi struktur di sebelumnya harus diperbaiki. Nah, menurut Bang Diharyo, dengan keadaan utuh kira-kira solusi nggak ada? Pandemi sejak di minggu kedua, Pordayak itu sejak di aktif pak, aktif dalam artian era waktu kabut asap kebakaran bin bawa kirim masker
kedua enda temangan noy kita mengirim Benny itulah biarpun dengan kumpulan kita dengan Hermawan ya. Jadi intinya jalan lah nah rekomendasi organisasi dia jalan dengan kemampuan saudara ini. Jadi itu mas pelaku backbone Herman Lawimihing di mengumpul duit donasi lah. Tege di mulihi waktu mahing bihin kumpulan kayak kita adalah sinergi waktu bersatu berdayak tuh. Tetapi dengan dukungan Ewen Rara, Dedi, Ewen Rahmat di dia bergabung, bergabung ikut gitulah di membantu aku sehingga kondisi proyek uang bisa itu dari pemerintahan putarlah berjalan, tetapi tetap memaksimalkan dengan sehingga dengan beruanya Beni dengan Trisanto kita lah proyek tuh jadi kena ulah makanya mencoba nilai restrukturisasi itu dengan mengganti di mengundurkan diri di kanan pada bulan Juli gitu. Tetapi itu aku menunggu bara Hermami di ulu rekrutan aku kan banget membuat aktif dan tidak aktif. Kemudian terkait memang harapan Pak Ketum gawin gitu aku kira hormat ya dengan Pak Hermami bahwa munculnya proyek tanpa beliau dia akan mungkin. Gak laku dulu Pak Ketum dia kita kan ADRT ya sesuai dengan ADRT atau narai itu dalam hal gitu posisi aturan main prestasi harapan kita jadi bahan pertimbangan dia akan Pak Ketum untuk mengambil angka. Mungkin terima kasih. Terakhir Bang Herman Lawimihing, ini apa? Terima kasih bahwa saya tidak akan membela diri dan saya tidak akan mengatakan ini tidak jalan, ini. Namun Pordayak ini kan ada perbandingannya tuh. Ada DPD Kapuas. Kalau saya mengatakan jalan. Tapi ketika DPP juga melihat, lo Pulang Pisau kok bukan tidak seperti Kapuas. Bukan kita yang menilai. Tahu ya tuh Pandir kemarin, Pandir nih Kapuas deh. Gitu. Belum lagi ketika 13 kabupaten satu kota ini terbentuk DPD Pordayak. Maka kalau mau jujur saja, di-rating saja urus. Saya miris aku itu mengamena. Disitulah bangkit karena memang didorong oleh kawan-kawan. Tadi itu tanggung jawab atas nama Dayaknya itu betul. Nah, Bu Hen, aku tidak serta-merta langsung itu. Membangun organisasi saya sepakat dengan saudara. Dan kenapa saya semakin semangat itu betul. Uluh duhuk justru memapa aku mau WA yang DJ. Leha ketemu penuning suara harmoni. Aku tuh tahi berkawan dengan how. Apa yang saya pengaruhi otak ini? Arek insinyur kok. Arek sarjana kok. Leha kletek jengkes harmoni hing sanggup mempengaruhi luput. Di situ ada emosi yang kemudian maju. Membangun organisasi butuh duit. Harus sepakat saja. Ngawal fraksi dan berwarna-warni itu. Tidak hanya merah, tidak hanya kuning. Apa yang tadi? Maju. Luas sepakat kok. Dan apa yang disampaikan oleh Bung Dehario itu orang senang ketopi dengan Pordayak. Dan saya pun juga di kepemimpinan saudara Dihan. Tapi ketika ada polemik, keluar semua anggota dari grup. Ada apa ini? Fenomena apa yang terjadi ini? Nah, saya Ketum menampak program kerja. Karena di dalam dorongan tegen beban moral, tertekan untuk makan itu. Aku terus itu. Karena pina bang. Nah, keputusan DPP bang. Karena memang keputusannya ada di DPP. Kalau di kami sudah tidak ada keputusan, makanya ada organisasi itu buntut dari udah rombak. Oke, saya mau masuk lagi, tapi rombak. Sekali lagi, saya dipilih sebagai ketua atas musyawarah mufakat itu. Jadi ini saya buat, ini tertulis untuk DPP menilai.
kalau ada namanya Pak Kunjilid itu dokumen visual dia DPD Pordayak Kota Lubis. Dari beberapa visual yang saya ambil, ini kembali lagi saya ambil. Organisasi ini, ya dulu. Kue Pordayak. Sekali lagi, bukan tidak jalan, bukan tidak ada. Tetapi di situ saja terlihat perbandingannya, katanya. Nah, aku dianggap panjang lebar ketum, Pak Sekjen. Ini secara tertulis, tidak panjang, tidak tebal, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi besar pertimbangan. Sekali lagi, mohon artinya dengan tidak mengurangi rasa hormat, restrukturisasi organisasi. Titik. Terima kasih.